Indonesia punya market, punya size yang selama ini kita nggak realize. Ini bukan eranya lagi market kita ini sekedar dijadikan market negara lain. Jadi memang kalau nggak siap jangan jadi pejabat publik. Your job is to serve. Om, tapi aku penasaran kan orang tua Om adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Om merasa ada pressure nggak sih waktu itu? Karena kayak aku nih. Nah ini menarik. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Halo, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Di episode kali ini, Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama BNI. Bersama BNI, aku ingin memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia untuk dapat lompat lebih tinggi dalam mencapai mimpi yang kalian miliki. Apapun rintangan dan tantangannya, bersama BNI semua akan jadi lebih mudah. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya. Balik lagi bersama gue Putri Tanjung. Hari ini seneng banget dan agak deg-degan karena ngobrol sama Om sendiri. Dan hari ini kedatangan salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang udah aku kenal juga dari kecil. Makanya manggilnya Om Erik. Dan beliau susah banget diajak ketemu. Akhirnya harus disamperin ke rumah dinas. Jadi kita bawa neon sign ke rumah Om Erik. Hai Om. Halo. Hai Om, apa kabar? Aku deg-degan loh ngomong sama Om Erik karena takut dibuka rahasia ya. Enggak lah, masa buka-buka. Iya benar. Hai Om. Hai. Gimana 2021 Om? Sebentar lagi udah mau 2022. Ya, alhamdulillah baik. Transformasi yang kita dorong terlihat. Ya, memang kan BUMN itu besar sekali, sepertiga daripada ekonomi Indonesia. Dan mentransformasi yang besar ini nggak mudah lah. Tentu perlu fokus, perlu tim yang bagus, dan alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan. Kayak kemarin di saat-saat COVID tahun 2020, 90% BUMN terdampak, seperti juga swasta, seperti juga kita semua. Tapi dengan efisiensi di sana sini kita masih bisa kontribusi 375 triliun ke negara berupa pajak, dividen dan lain-lain. Hari ini juga seneng banget. Ternyata tidak hanya berhasil tadi di kinerja keuangan, kedatangan komisi ASN. Katanya ya kan komisi kan independen. Bahwa transformasi human capital di BUMN itu mereka akui sekarang sudah di level sangat baik, selevel dengan Kementerian Keuangan. Dibandingin 2-3 tahun yang lalu terlalu jauh kata mereka. Nah ini mendorong saya juga tambah semangat gitu loh. Jadi progresif ya Om. Karena kalau kerja nggak ada hasilnya juga kan lemes. Cuman kalau kerja ada hasilnya, apalagi kita pakai hati, ya nambah juga inilah kekuatan tersendiri. Di masa-masa kayak gitu kan jadinya kita juga jadi lebih menghargai little things lah ya Om ya. Om kan juga aku tahu juga dekat sama anak-anak Om gitu. Tapi aku juga tahu Om juga sibuk dan segala macamnya. Sering gak sih Om diprotes sama anak-anak kayak aduh ini papa sibuk banget sih nggak pernah ada waktu. Pengertian nggak Om anak? Karena kalau aku jujur aku protes mulu sama bapak. Saya yang Sabtu Minggu tadinya buat keluarga, saya suka coba mensiasati.
Karena memang kalau dulu prinsip saya sebagai keluarga, apalagi sebelum COVID ya, hari Minggu tuh makan keluarga pasti. Yeah. Keluarga besar The Thohirs. Kakak saya, ibu saya. Terus saya prinsip Sabtu Minggu, ya enggak. Udahlah kantor. Yeah. Spend time with the family. Tapi sejak jadi menteri, Sabtu kepake, Minggu kepake, iya kan. Nah memang saya tetap berusaha Minggu malam sama keluarga besar dan Jumat malam saya coba spend time sama mereka. Oke. Contoh yang terakhir karena movie theater sudah buka. Oh iya, nonton dong. Kita back to back loh. Wow, nonton apa? Nonton Black Widow sama Shang-Chi. Ya, tapi kita coba ya kita siasati lah. Kita siasati karena ya hari ini kita makan malam 9.30. Oh ya? Salam ya Om. Late dinner. Late dinner, nggak apa-apa. Alasannya tahu dong kenapa. Gitu. Ya kita coba lah, kita coba karena keluarga penting. Betul. Buat saya penting. Setuju. Karena apapun yang kita lakukan kan tentu kita ingin ada sesuatu yang punya value. Betul. Kan kita juga nggak mau misalnya anak-anak kita itu hanya diberikan sukses story tanpa punya dasar karakter yang baik. Betul. Yang akhirnya mereka akan terjebak hanya ambisi tanpa empati. Dan itu yang paling saya takuti karena fundamental yang dididik oleh almarhum bapak saya dan ibu saya, ya bagaimana saya dididik bersama kakak-kakak saya, itu ya family values, human values itu penting. Bukan hanya ya Anda siapa gitu. Tapi justru values-values itu yang kita harus terus pertahankan. Om, ayah seperti apa sih Om? Galak. Galak ya, kelihatan sih. Kelihatan sih Om. Galak tapi deket. Oke. Galak. Nanti next time interview aja anak-anak saya. Iya, aku mau sih. Abis ini aku mau interview anak-anak. Boleh. Galaknya tuh gimana Om? Tegas kah? Protektif? Protektif enggak, tapi saya mengajari anak saya benar-benar, mungkin karena ibu saya juga ya. Saya ingin mereka itu disiplin dalam membagi waktu kehidupan mereka. Gitu. Ya mungkin karena ibu saya juga kebiasaan. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main, kapan waktunya belajar. Tapi ya kita bukan strict, oh hari ini 3 jam belajar. Enggak, tapi paling tidak mesti benar-benar bagi waktu. Gitu. Yang lainnya saya keras ke anak kalau masalah-masalah kehidupan yang ya mungkin ini juga overprotective, tapi saya coba kasih pengertian ke mereka. Lingkungan itu mempengaruhi banget kehidupan kita. Bukan berarti gini, bukan berarti kita distance sama grup-grup tertentu ya. Kan saya juga waktu sekolah di luar negeri ataupun sekarang berkarya di sini, pasti kan ada grup-grup yang cocok, ada yang cocok. Ya saya selalu ingatkan mereka, yang namanya teman itu ada yang bisa dibawa ke rumah, ada yang nggak bisa dibawa ke rumah. Kira-kira begitulah teorinya gitu. Karena sama, belum tentu teman itu bisa cocok buat bisnis. Betul. Belum tentu juga teman bisnis bisa cocok buat curhat.
gitu. Nah hal-hal itu saya coba, maksudnya ini kan ke mereka, nggak tahu itu apakah overprotective, saya rasa enggak, cuman bagian dari kita menjaga tadi lah supaya anak-anak kita bisa baik lah. Kalau soal percintaan anak posesif nggak Om? Enggak. Saya gini, saya ngerti karakter anak-anak saya dengan segala keterbatasan saya. Jadi saya suka ingatkan mereka ya mencari jodoh itu relatif. Apa cantiknya relatif. Kerennya relatif ya. Yang terpenting bisa saling ngisi enggak? Nah memang kadang-kadang mereka juga bete. Apaan sih baru pacaran doang saya bilang. Tapi ya kembali kan ya saya cuman berusaha mengingatkan mereka karena dalam kehidupan rumah tangga itu pasti kan ada up and down-nya. Nah biasanya kalau ada apa-apa di kehidupan rumah tangga itu pasti dua-duanya salah. Nah jadi saya juga bilang ke mereka ya dalam pacaran ya mesti saling respect. Kenapa? Apalagi kalau anak saya laki kan, ya jangan pacaran berlebihan lah, kasihan kan. Ataupun anak saya yang perempuan, ya kan, jangan berlebihan juga gitu. Ngerti lah ya kan. Enggak kan kenapa? Karena tadi saya prinsipnya values. Ya bukan berarti kita gimana-gimana lah. Tapi values itu kan is about kita respect others, juga menjaga yang tadi lah sekitarnya, bukan hanya kita gitu. Jadi respect others sama mengisi atau enggak ya Om, karena cantik, cakep itu relatif. Relatif, kalau saya relatif. Ya kan? Om, hari ini sebenarnya kita akan bakal ngobrol tentang banyak hal Om. Tapi salah satunya yang aku pengen ngobrol adalah sebelum Om jadi menteri, Om kan adalah seorang pengusaha yang sukses. Enak itu. Enak ya? Kangen ya Om? Kangen gak Om? Kangen. Semangat ya Om. Om, tapi aku dengar katanya Om mau mulai bisnis itu dari kecil. Bukan, mungkin karena bapak ibu saya ya pengusaha gitu. Ibu saya kan gini, bapak saya kan bukan orang punya. Bapak saya itu kan umur 10 tahun merantau. Dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang, umur 10 tahun loh. Dan kalau waktu kita diceritain tuh kita agak kayak bohong gitu. Tapi it's a true story. 10 tahun bapak saya decide atau mutusin pamit sama ibunya karena bapaknya meninggal sudah, untuk merantau ke Tanjung Karang untuk pendidikan. Karena di kampungnya waktu tahun 30-an kan cuma ada SD. Lalu di sana ya garis tangan juga, dia ketemu orang, ngangkat anak, sekolah SMP sembari jualan baju. Lalu lulus SMP, dia merantau ke Solo, nyari SMA, merantau ke Jakarta, kuliah, tapi terus putus karena biaya hidupnya nggak cukup. Nah, jadi kalau ngelihat cerita itu kan, itu yang saya terapkan juga ke keluarga saya, ini value yang luar biasa. Bahwa pendidikan is a key, itu kunci. Habis itu dia jadi pengusaha, kerja dulu, ya, terus jadi pengusaha. Terus ibu saya juga bantu bapak saya dagang, ya kan? Dagang di pasar, ibu saya dagang di pasar, gitu, di Tebet Barat pasarnya tuh. Saya pulang sekolah juga ngeliat ibu saya dagang, saya datang ke toko ibu saya. Nah mungkin karena itu saya ada sebuah kebiasaan atau insting yang memang
Kan biasanya kalau kita ngeliat orang tua, Betul. kan menjadi sesuatu keseharian. Kalau sekarang kan masih main sama tetangga, kayaknya enggak deh anak-anak sekarang. Semua main online games gitu. Nah waktu itu kita masih main sama tetangga. Gitu. Main biji karet. Ya, tiba-tiba ada bapak lewat jualan biji karet. Nah, kasihan udah sore. Nah, kita waktu itu berempat kalau nggak salah. Kasihan si bapak. Gimana kalau biji karetnya kita beli semua? Kan kita seneng lagi main biji karet gitu kan. Jadi istilahnya masih main pertama. Ini bukan insting bisnis. Karena empathy itu. Akhirnya saya lupa lah, pokoknya dibeli 1 karung. Gitu. Kita mecahin celengan. Waktu itu celengan masih ayam-ayaman. Iya, aku juga punya kok. Jadi yang pakai tanah liat. Nah, udah akhirnya dibeli, ya besoknya main dong. Main biji karet. Sampai akhirnya bosen. Masih ada sisa setengah karung gitu. Atau 3/4 lah, kan banyak 1 karung biji karet. Nih? Terus saya bilang, ya udah kita jual. Kita jual, nanti kalau ada untung kita balikin tabungan kita gitu. Jadi akhirnya kita jualan di depan SD di Pasar Tebet Timur. Di depan SD kita bikin lapak, ya 1 di pintu keluar sini, 1 di pintu keluar sana gitu. Jualan, ya laku. Saya tapi udah lupa apakah ngebalikin tabungan, saya juga udah lupa. Tapi yang penting pasti masuk ke tabungan. Tapi apakah balik saya nggak tahu. Ya Om nggak seru terus banget. ada sebagian sisanya kita beliin somai. Kan somai yang biasa pakai sepeda gitu. Ya jadi ya nggak tahu apakah itu memang apa ya waktu kecil kita nggak tahu lah. Cuman ya it's a true story. Orang tua Om kan sebenarnya ada pengusaha yang sangat menginspirasi banyak orang ya Om dengan ceritanya. Nah tapi Om, seberapa apa sih Om value terbesar yang diberikan orang tua dalam berbisnis? Jadi pelajaran apa yang Om sangat pegang dalam menjalankan bisnis Om sebelum jadi menteri? Jangan nipu. Karena bapak saya bilang uang bukan segalanya. Tapi kepercayaan orang tuh lebih mahal. Makanya saya, kakak saya, kita dalam berusaha ya kita sangat transparan, kita nggak mau tipu-tipu gitu ya. Karena justru kan kalau bisnis itu karena kepercayaan. Nah, beliau juga ngajarin ke kami ya kita harus punya expertise. Karena expertise itu, capability itu yang dihargain orang. Kalau uang hilang. Kalau ibu saya ngajarin lain lagi. Apa Om? Disiplin menjadi kunci. Gitu. Jadi value-value ini yang tentu meresap ke kita anak-anaknya dan kita berusaha mencoba melakukan ini ke anak-anak kita. Dan kalau saya sekarang di Kementerian BUMN di lingkungan saya. Dan itu dari dulu apakah sebagai pimpinan di Asian Games atau pimpinan di sebuah perusahaan atau sekarang ya value-value itu kita tetap coba lakukan gitu. Dipegang terus ya Om. Dengan tentu dinamika yang berbeda. Om, tapi aku penasaran kan orang tua Om adalah pengusaha yang sangat luar biasa. Om merasa ada pressure nggak sih waktu itu? Karena kayak aku nih. Nah ini menarik. Gini. Aku kan pressure-nya, aku merasa aku punya pressure sangat luar biasa nih. Kalau Om waktu itu gimana menanggapinya? Pressure itu ada pasti. Ini si bapak saya sih ya. Bapak saya sih menurut saya luar biasa. Jadi bapak itu punya prinsip. Si anak-anak ini value-nya harus sama dia. Tapi apakah anak-anak ini ngikutin beliau itu enggak. Karena saya misalnya contoh ketika pulang kuliah saya dititipin di Jepang sebulan lebih. Lalu dititipin lewat koneksi dia ke Cina sebulan lebih. Pulang saya dititipin oleh beberapa teman dia. Nah itu mentoring. Karena saya sangat pendapat dengan
Setelah itu yang dia ceritakan ke saya, kenapa begini? Dan itu saya lakukan ke anak-anak saya sekarang. Ya kalau si anak itu hanya di mentor kita, belum tentu si anak itu ngikutin jalan kita, gitu istilahnya dia. Pressure tetap ada, dengan nama Thohir tuh pasti ada pressure-nya. Tapi dengan sistem mentoring yang dia lakukan ke berbagai pihak itu juga meredus. Membantu ya. Kita punya pressure-nya gitu. Karena memang kan beliau berprinsip setiap zaman itu berbeda. Ya, beliau memberi contoh misalnya dulu zamannya saya jualan baju waktu itu tahun 40-an lah udah. Ya baju ya warna putih. Nggak ada warna biru, warna pink gitu nggak ada. Jadi ya tentu berbeda zamannya. Om kan udah jadi pengusaha sukses. Kenapa terjun ke politik Om? Kenapa memutuskan untuk terjun? Itu mesti tanya Pak Jokowi kenapa saya diajak gitu. Oke Om, tapi kayak apa perbedaan yang paling dirasakan Om pas menjadi pengusaha dan sekarang terjun ke politik? Ya tentu menjadi begini, terlepas dari Pak Presiden yang mengajak, tentu kita nggak usah membohongi diri. Ini kan amanah. Apa yang saya rasakan, ini sisi positifnya ya. Kalau pengusaha itu kan kita berapa ribu sih yang kita manage? Berapa ratus ribu sih? Ya kan. Kalau BUMN ini 1,6 juta, sepertiga ekonomi Indonesia, itu totally is a different ball games gitu. Jadi ya saya juga mendapat menurut saya ya amanah yang luar biasa dari Bapak Presiden untuk bisa membantu beliau, dan juga garis tangan saya juga saya nggak tahu ya kan, tapi itu yang terjadi hari ini ya harus membuat impact lebih kepada yang lebih besar kan. Kalau dulu saya berpikir hanya perusahaan saya, tetapi hari ini it's not about perusahaan saya, tapi sebuah policy yang bisa menjadikan Indonesia ini berkompetisi. Kalau dulu perusahaan saya sama perusahaan ini, tapi kalau ini sekarang Indonesia dengan negara lain berkompetisi, tapi dipastikan juga rakyatnya bisa sejahtera. Nah ini yang menurut saya challenging yang besar. Ya ini yang membuat juga saya kerja dengan tim saya hampir 24 jam dalam seminggu, apalagi saat COVID ini. Tetapi ya itulah amanah yang harus kita jalanin. Jadi memang kalau nggak siap jangan jadi pejabat publik. Karena kalau jadi pejabat publik itu ya nggak boleh ngeluh, karena memang ya your job is to serve. Jadi jangan pernah lelah melayani daripada rakyat ataupun tadi the public gitu. Om kan pas Om menjadi menteri banyak banget gebrakan yang berani yang Om lakukan kan. Sebenarnya apa sih Om, apa alasan mengambil keputusan-keputusan tersebut sebagai leader, atau ada nggak sih Om strategi khusus saat Om menjadi menteri BUMN? Ya both, karena kan begini, apalagi sekarang saya bukan berarti menyimpulkan saya benar. Sejak awal karena saya backgroundnya swasta, saya ngeliat BUMN. Saya lihat bagaimana dinamika perusahaan swasta berkompetisi, bermetamorfosis dengan perubahan. Di lain pihak, BUMN itu kan lebih kontrol, monopoli. Ya, kalau ada apa-apa
negara nyuntik. Ya. Nah kalau kita di swasta siapa yang mau nyuntik? Iya. Hah? Kalau bangkrut ya bangkrut lah, mau anak juga bangkrut katanya. Kalau ini kan saya melihat ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara fundamental. Ya. Nah karena itu selain kita membuat 5 prioritas, ya apakah balance antara korporasi dan pelayanan publik, bisnis model, core business yang create excellence, inovasi and digitalization, bisnis proses supaya jangan ada korupsi, dan talent pool yang didasari oleh core values akhlak. Nah itu yang kita coba langkah awal kita lakukan, dan sekalian struktur kementerian itu dirubah yang tadinya birokrat menjadi service oriented, dan dia jadi mirroring sama BUMN-nya. Di situ deputi-deputinya mirip perusahaan, deputi HR, deputi keuangan and business risk gitu. Nah ini yang kita coba, dan mau tidak mau karena 5 prinsip tadi, ya mau tidak mau sesuatu yang terjadi ya harus berdasarkan 5 itu, dan harus dilakukan ya perubahan-perubahan yang mungkin sangat signifikan. Sangat misalnya berani. Contoh Pelindo yang selamanya berdiri sendiri, sekarang kita gabungkan menjadi perusahaan yang sangat besar, bahkan untuk peti kemasnya saja nomor 8 terbesar di dunia. Like that. Kan gitu kan? BSI Bank Syariah. Tadinya sendiri-sendiri. Begitu sekarang digabungkan nomor 7 di Indonesia. Di dunia top 10. Jadi apa artinya? Indonesia punya market, punya size yang selama ini kita nggak realize. Nah itulah kenapa saya berprinsip sekarang secara pribadi di program-program saya, terlepas dari program kementerian yang bertransformasi, ya memang saya punya prinsip keseimbangan. Keseimbangan ekonomi dan juga kedaulatan, ya yang saya bicara kemarin di beberapa kali tempat, merdeka berdaulat dengan turunannya. Merdeka berdaulat berkarya, mereka berdaulat di digital dan lain-lainnya. Ini bukan eranya lagi market kita ini sekedar dijadikan market negara lain. Saya tidak anti asing. Tapi kita harus pastikan market kita ini harus kita pergunakan buat pertumbuhan ekonomi kita. Yang juga membuka lapangan kerja buat kita. Tapi bukan anti asing. Tetapi mesti ada equilibrium gitu loh. Ya, dan ini yang saya perjuangkan secara pribadi, terlepas dari transformasi yang ada di BUMN, itu konteksnya beda. Tapi Om, kalau kita ngomongin soal BUMN lagi, yang aku lihat lumayan berbeda adalah di mana sekarang banyak banget generasi millennials yang sudah mengambil peran. Amin. Dan yang paling aku suka adalah sebenarnya ada program yang Girls Take Over 2021. Itu aku suka banget kan Om, karena menurut aku itu di mana mengajak perempuan untuk berani menjadi leader di jajaran BUMN. Apa sih Om yang membuat Om Erik percaya kepada generasi muda dan terutama perempuan ya Om? Ya gini, kan kembali kalau kita lihat, apalagi kan kita di dunia internasional, kebetulan saya mendapat kesempatan kan. Apakah memiliki Inter Milan, apakah sekarang jadi IOC member, yaitu perwakilan daripada pribadi walaupun Indonesia di dunia. Kan kita bisa lihat kesetaraan gender di banyak negara itu juga menjadi pendongkrak daripada transparansi. Check and balance. Kalau ini semuanya laki, akhirnya kan tentu berkolaborasi dan tentu jadi absolut korup. Gitu kan. Cuman kalau ada check and balance dari gender itu kan mereka pola pikirnya berbeda. Dengan si laki. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa suka tidak suka, market kita terbesar itu kan populasinya muda. Sama seperti saya
belajar sama anak-anak saya di digital, ya, nggak sama Wisnu Tama aja, jadi sama anak-anak saya juga belajar. Gitu. Ini juga memastikan perubahan transisi ini tetap terjadi. Yes. Apalagi kan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sebuah otak yang bisa berpikir berkarya luar biasa. Yeah. Tapi yang nggak dikasih kan umur. Nah berarti apa? Harus ada regenerasi. Yes. Nah itulah kenapa, apalagi background saya juga olahraga. Kalau di olahraga tuh pemain ada umurnya. Ya kan? Nah ini yang saya melihat juga dari pengalaman di olahraga, ya namanya regenerasi harus terjadi. Karena itu ya kepemimpinan daripada generasi muda di BUMN pun penting. Kita sangat berpihak. Gitu. Kita harus lakukan. Oke Om, pesan untuk generasi muda untuk bisa lompat lebih tinggi. Ya. Kan gini, saya nggak menuduh atau apalah pesimis. Ya. Saya sangat mendorong dan sangat ingin generasi muda kita itu kembali menyadari bahwa terlepas adanya digitalisasi, terlepas dari kita katanya ekonominya akan terus tumbuh di 2045. Terlepas sekarang banyak pimpinan memberi kesempatan anak muda untuk maju. Tapi kalau generasinya sendiri tidak menunjukkan fighting spirit. Karena kan sekarang generasi muda ini dimudahkan. Kirim makanan dikirim. Mau lakuin ini tinggal ini. Makanya saya kenapa tetap mempush olahraga jadi bagian anak muda. Karena di olahraga itu ada beberapa value yang sangat bagus buat anak muda. Apa? Competitiveness. Itu kan. Terus apa? Menjadikan juara. Jadi dia kompetitif, fair, tapi pengen juara. Nah ini yang saya ingin anak-anak muda Indonesia juga mesti punya jiwa fighting spirit. Itu penting. Ya, untuk dia itu bergerak, ya, bukan terlena. Dan harus punya ambisi untuk jadi juara, bukan menghalalkan sejarah cara ya, tetapi dengan dia punya ambisi, dengan dia punya fighting spirit, apalagi dilandasi value yang bagus, dan Indonesia punya. Betul. Ya, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan kita menjadi sebuah kekuatan, ya kan? Kita punya gotong royong. Nah, itu value-value yang punya kita itu justru bisa menjadi tadi fundamental yang kalau di Amerika kan selalu American Dreams. The land of freedom. Kita mungkin beda sama Amerika. Tapi kita punya landasan yang luar biasa. Betul. Dan hari ini it works. Nah, jadi saya sangat berharap sih generasi muda kita ini yang seumuran kita lah. Ya nggak beda jauh. Harus terus produktif. Oke Om, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kita main games dulu Om. Waduh. Nama gamesnya adalah jawab semaunya. Karena kita kan sekarang semuanya serba semaunya. Oke Om, siap ya? Aku akan bacain pertanyaan. Om langsung dijawab aja. Saya juga nanya nanti. Enggak, boleh. Di akhir boleh. Dengan cepet ya Om. Ih Om seneng banget sih. Om, jawab semuanya ya Om ya. Tapi harus cepet. Om jangan terlalu banyak mikir. Oke. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Saya? Iya dong. Langsung ke toilet. Oke. Waktu kecil, hal yang paling memalukan atau unik yang pernah saya alami adalah? Saya itu kan bandel. Ya, jadi kalau hujan itu senang main apa? Kan di teras itu kan licin. Iya kan? Licin kan? Nah, itu suka lari terus pakai dengkul. Nah, terus? Saya geger otak. Gara-gara itu? Iya, ya karena kan umur berapa Om? Wah, masih umur 7-8 kali. Keras banget. Nah, memalukan kenapa? Ya karena itu dalam sebulan 2 kali dibawa ke rumah sakit. Ya ampun Om. Itu di apa?
ditusuk jarum, apa kan macam-macam lah metodenya gitu. Jadi makanya nggak aneh kalau suka mikirnya agak aneh, out of the box gitu. Karena permainan itu ya Om ya. Mungkin masih gara-gara. kecil. Jadi udah men-challenge diri prosotan, jatuh gitu. Ya, kan? Okay. Ya itu bukan memalukan lah, tetapi lebih kepada ya, memorable ya Om. memorable buat saya. Terlepas dari biji karet juga memorable. Oke Om, lanjutin lagi ya Om ya. Orang nggak banyak yang tahu kalau saya itu orangnya Suka bengong. Oke. Saya paling bete kalau menghadapi situasi seperti yang nggak sempurna. Oke. Wow. Om zodiaknya apa sih? Saya agak perfeksionis. Om zodiaknya apa? Gemini. Oh, kayak bapakku. Agak perfeksionis juga ya. Iya, benar. Waduh, kacau. Kacau, disekelilingi sama bapak-bapak perfeksionis. Waduh. Teman-teman saya bilang kalau gue adalah orang yang Baik. Oke. Saya merasa feel alive pada saat Melihat keluarga. nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke saya. Menghargai orang lain. Kalau mau dihargain. Menurut saya kebahagiaan adalah Ketika saya spend time sama family saya. It's true. ya. Yang terakhir, sebelum pertanyaan terakhir, jadi pertanyaan terakhir mulu. Kan Om Erik udah kenal aku dari kecil. Ya. Jadi ada pesan-pesan kah atau wajengan dari Om untuk aku? Be yourself. Udah gitu doang Om. Iya, be Udah seru yourself. banget Udah sih, Om. udah bagus. Ah, aku kira bakal panjang. Enggak, be yourself. Udah bagus, tinggal dijaga. Iya, amin. Karena kan masih panjang, godaan Betul. banyak. Betul. Iya kan? Godaan banyak loh kalau masih muda. Iya. Ya kan? Jadi ya keep believe what you do. Dan saya rasa Putri udah bagus lah track recordnya. Amin. Tapi harus dijaga. Thank you. Om. Dan jangan lupa keep improving Yes. dengan belajar. Yes. Om, ini kan obrolan kita bakal stay forever di YouTube. Kalau misalkan Om Erik 5 tahun lagi nonton lagi nih obrolan kita, apa yang Om Erik sekarang ingin sampaikan ke Om Erik 5 tahun ke depan? Sama yang saya sampaikan ke kamu, be yourself. You be yourself. Iya. Ya, itu paling penting sih Om. Itu sebuah kekuatan yang setiap manusia punya, dan itu yang saya yakinin kan sama. Waktu kecil kita ditanya cita-cita jadi apa, ya kan? Memang kadang-kadang berubah, tapi paling tidak kita dari kecil sudah dididik kita mau jadi apa. Iya. Nah, saya rasa kalau saya pesan juga ya ke semua yang dengerin YouTube ini ya harus percaya. Om, Ya. terima kasih Thank you. banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media. Bye-bye. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.